Kalau kita bicara dan bermain klaim bahwa ruqyah adalah nomenklatur yang lain dari suwuk. Ruqyah is suwuk. Ketika si Samsudin ini mengatakan atau merujuk ilmunya berasal dari beberapa kitab-kitab hikmah seperti Mamba Ushul Hikmah, kemudian ada Samsul Ma'arif, kemudian ada Al-Awfaq. Terus dari pihak si Marcel dan Muhammad Faisal ini mengatakan bahwa itu adalah kitab yang isinya adalah sihir. Makanya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Muhammad Faisal ini yang saya tidak cocok gitu. Termasuk ketika dia mengatakan Mamba'u Ushul Hikmah, kitab Samsul Ma'arif, kitab Al-Awfaq, itu isinya adalah sihir semua dan haram untuk mempelajarinya. Tapi dia lupa, sulap itu bagian dari sihir. Kalau ini diteruskan, akan banyak santri-santri yang akan melawan mereka. Pada sesi kali ini, saya tidak atas nama apapun, melainkan atas nama bangsa Indonesia yang sangat mencintai keragaman budayanya, tanpa ada unsur mencaci maki mereka yang sengaja untuk menyesat-nyesatkan kelompok yang lain demi kebenaran sepihak yang mereka lakukan. Saya mencoba untuk berbicara melalui pandangan yang objektif, menedakan hal-hal yang tendensius oleh mereka yang melakukan cacian-cacian, menggunakan pilihan-pilihan kata yang mereka ramu kemudian seolah-olah menjadi suatu kebenaran bagi mereka. Baik, bicara mengenai apa yang terjadi antara Samsudin, Marcel, dan Faizar, yang kemudian menjadi nama-nama tertentu, menjadi Gus Samsudin Jadab, kemudian Pesulap Merah, dan Ustaz Faizar. Ada apa di balik mereka ini semua? Yang sebenarnya kalau kita bicara dan bermain klaim bahwa ruqyah adalah nomenklatur yang lain dari suwuk, harus kita akui, ruqyah is suwuk. Nah, itu. Saya serius, bukan guyon. Tolong yang hadir di sini jangan guyon ya. What happened? Ada apa ini semuanya? Yang kemudian mereka menamai kitab Syamsul Ma'arif karya Syekh Ali Al-Buni dikatakan sihir. Padahal, rasanya saya bukan orang yang tepat untuk berbicara mengenai ini. Karena nanti ini akan ada praktisi yang memang menggeluti di bidangnya, yang lebih tahu akan hal itu. Nanti beliau saja yang akan memberikan pernyataan mengenai sebuah kitab yang dikatakan sihir itu tadi. Oke, kita langsung saja ikuti terus di sini. Seperti yang saya janjikan barusan, bahwa saya akan mendatangkan seorang praktisi dari istilah suwuk itu tadi. Saya akan bertanya kepada beliau, menjelaskan mengenai apa yang terjadi antara Samsudin Jadab, Marcel, dan Faizar. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh sahabat kita, memang ini lagi ramai di media sosial masalah perseteruan atau apalah itu antara kubu si Samsudin Jadab dengan kubu ahli sulap, yaitu pesulap merah atau si Marcel. Dari dua sisi ini saya menyikapinya netral saja. Artinya kalau memang itu benar saya katakan benar, kalau memang itu salah saya katakan salah. Dari sisi si Samsudin Jadab itu memang ada beberapa metode pengobatan yang saya katakan berbau sulap atau penipuan. Dari sisi
si pesulap merah atau si Marcel ini, oke, dia punya niat bagus. Dia membongkar metode pengobatan yang digunakan oleh si Samsudin sebagai metode sulap yang akhirnya dianggap sebagai sebuah penipuan terhadap masyarakat. Oke, itu benar. Walaupun caranya yang kurang benar menurut saya. Caranya yang kurang benar. Tapi setelah permasalahan ini berlarut-larut sehingga viral di media sosial, si Marcel ini dia kemarin berkolaborasi dengan Muhammad Faisal. Itu di dalam beberapa konten-konten yang saya lihat, video yang mengatakan atau menceritakan bahwa ketika si Samsudin ini mengatakan atau merujuk ilmunya berasal dari beberapa kitab-kitab hikmah seperti Mamba Ushul Hikmah, kemudian ada Samsul Ma'arif, kemudian ada Al-Awfaq. Terus dari pihak si Marcel dan Muhammad Faisal ini mengatakan bahwa itu adalah kitab yang isinya adalah sihir, tanpa mengetahui apa isinya. Dia sudah menyimpulkan. Padahal kita tahu bahwa kitab-kitab itu adalah kitab-kitab hikmah yang digunakan oleh banyak kiai-kiai ahli suwuk di kalangan komunitas Aswaja kan itu. Hanya gara-gara si Samsudin mengatakan merujuk pada kitab itu, padahal belum tentu si Samsudin itu bisa baca kitab itu. Iya. Wong dia baca Quran aja salah. Artinya dia ini tidak objektif dan Tidak objektif. tendensius. Iya, tendensius, lebih ke tendensius. Saya kira seperti itu. Makanya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Muhammad Faisal yang saya tidak cocok gitu. Termasuk ketika dia mengatakan Mamba Ushul Hikmah, kitab Sasul Ma'arif, kitab Al-Awfaq, itu isinya adalah sihir semua dan haram untuk mempelajarinya. Kemudian merujuk lagi kepada kitab Bughyatul Muhtadin. Di situ kan ada keterangan yang mengatakan bahwa mempelajari sihir itu adalah haram. Tapi dia lupa. Sulap itu bagian dari sihir. Kalau dia mengatakan mempelajari sihir itu adalah haram, berarti mempelajari juga haram. Dia mengatakan bahwa kitab itu adalah kitab sihir, padahal dari komunitas kita Aswaja itu bukan kitab sihir. Itu biasa digunakan oleh kiai-kiai untuk membuat raja, gini-gini biasa. Itu sudah di dulu-dulunya, itu sudah dari dulu itu sudah menjadi komunitas santri-santri yang memang dia senang menggeluti bidang suwuk, ya pasti akan mempelajari kitab-kitab itu. Dan tujuan mereka mempelajari kan juga untuk pengobatan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang memang kadang itu penyakit yang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Gara-gara apa yang dilakukan oleh si Samsudin tadi, terus pukul rata. Bahkan sampai kiai-kiai itu menerapkan metode yang sama dengan apa yang dilakukan oleh si Samsudin. Artinya semua adalah penipuan. Kalau dukun oke lah, tapi dia sudah menyinggung kiai, berarti kiai ini menipu juga. Padahal kiai itu kita tahu sendirilah, kiai itu siapa di mata kita. Iya. Di mata kita Ahlussunnah Jamaah, kiai itu siapa? Kalau sudah semua dianggap menerapkan ilmu-ilmu yang unsur dari sulap atau penipuan dalam praktek menyembuhkan pasien atau orang yang kena gangguan atau kena penyakit, nah ini jadi masalah. Kalau ini diteruskan, akan banyak santri-santri yang akan melawan mereka. Mungkin itu dari saya. Memang betul apa yang dikatakan Mbah Hakim barusan, bicara mengenai menyalahkan Samsudin Jadab, kemudian mengeneralisir persoalan ini kepada komunitas-komunitas yang lebih besar daripada itu. Dalam ilmu psikologi pun tidak boleh kita mengeneralisir suatu permasalahan. Satu orang yang salah, kemudian semua seolah-olah bersalah. Masih ada hikmah-hikmah yang akan kita bangun di situ. Nah, kita juga minta untuk Marcel, Faizar, untuk tidak berlebihan menyikapi hal-hal ini. Melainkan di semua agama punya ritual-ritual semacam ini. Di Islam, di Hindu, Buddha, ada istilah yoga, ada istilah kontemplasi, dan banyak lagi. Dan semua tergantung kepercayaan masing-masing. Semoga
video ini bermanfaat dalam rangka menjaga muruah masing-masing pribadi. Kemudian di lain hari kita harus mengutamakan prinsip dalam menanggapi sesuatu, tentu kita tidak boleh berlebihan. Alafu minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.